Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan mengenai kasus round tripping pada perusahaan Wellcat yang dipresentasikan oleh saya sendiri, Putri Faizah, dan teman saya, Ariel Pratama. Selanjutnya, gambaran umum masalah. Kasus Wellcat sedang menjadi pembahasan yang ramai saat ini. Bagi yang belum mengetahui, apa itu Wellcat? Wellcat adalah perusahaan yang menyediakan platform perangkat lunak sebagai sarana penerima dan fasilitas pengolahan pembayaran. Perusahaan Wellcat mengalami salah satu kejatuhan nilai saham terburuk dalam sejarah indeks acuan Jerman dalam sejarah indeks acuan Jerman setelah mengungkapkan bahwa sekitar 1,9 miliar euro atau setara 2,1 miliar dolar atau sekitar 29,5 triliun rupiah pada kurs 14.000 dalam bentuk kas telah hilang. Dikutip dari Financial Times membahas kasus Wellcat, perusahaan ini dilaporkan akan memindahkan uang dari rekening bank di Jerman ke neraca anak perusahaan yang tidak aktif di Hong Kong. Dari mana uang itu akan ditransfer ke pelanggan fiktif dan dari sana melakukan transfer ke rekening Wellcat di India. Hal ini memberi kesan pada auditor lokal bahwa itu adalah pendapatan bisnis yang sah. Perusahaan itu berusaha untuk mengambil alih operasi pembayaran Citigroup INC di Asia Pasifik yang menjangkau 11 negara dan 20.000 retailer pada saat melakukan fraud akuntansi, menurut laporan itu. Kecurangan atau fraud dalam akuntansi bukan hanya tindakan karyawan di perusahaan tersebut, tetapi merupakan bagian dari pola manipulasi angka yang lebih luas di Wellcat, menurut Financial Times. Dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa dua eksekutif senior di kantor perusahaan Munich, Thorsten Holter dan Stefan von Erva, kepala perbendaharaan dan kepala akuntansi, sebenarnya menyadari ke skema round tripping, namun tidak mengambil tindakan. Selanjutnya materinya akan dipresentasikan oleh teman saya, Adel. Apa itu round tripping? Dalam akuntansi, istilah round tripping mengacu pada serangkaian transaksi antara perusahaan yang meningkatkan pendapatan perusahaan yang terlibat, tetapi pada akhirnya tidak akan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi kedua perusahaan. Meskipun tidak selalu ilegal, round tripping bukanlah hal yang pantas untuk dilakukan dan menyalahi standar akuntansi yang berlaku. Penting bagi seorang pebisnis yang teliti untuk dapat mengenali kapan suatu transaksi bisa sama dengan round tripping dan sebaliknya. Mengetahui kapan suatu transaksi yang terlihat seperti round tripping padahal sebenarnya adalah transaksi yang sah. Lanjut. Tujuan round tripping adalah untuk meningkatkan pendapatan, untuk membuat perusahaan terlihat seperti melakukan lebih banyak penjualan bisnis daripada yang sebenarnya. Bagaimana mendeteksi round tripping? Yaitu dengan membandingkan informasi keuangan periode saat ini dengan informasi anggaran dan perkiraan keuangan periode sebelumnya. Lalu periksa hubungan antara informasi keuangan, misalnya harga pokok penjualan, diharapkan bervariasi secara langsung dalam kaitannya dengan penjualan. Lalu mempelajari hubungan informasi keuangan dengan informasi non-keuangan terkait. Sebagai contoh, penjualan department store diharapkan bervariasi dengan ukuran luas lantai penjualan. Bandingkan informasi dengan informasi dari unit atau entitas organisasi lain dalam industri yang sama. Nah, bagaimana mengantisipasi round tripping itu? Dengan cara kita membuat sistem akuntansi, yaitu dengan membatasi bagian akuntansi untuk melakukan perubahan tanggal transaksi. Hal ini dilakukan untuk menghindari backdate recording, karena backdate recording itu tidak lazim dilakukan oleh seorang akuntan. Lalu, merancang sistem akuntansi yang harus melampirkan bukti transaksi secara lengkap dan orisinil. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemalsuan bukti transaksi. Yang terakhir, menggunakan sistem akuntansi dan pembukuan yang mampu menginput sekaligus menyajikan data secara real time agar stakeholders dapat memantau aktivitas keuangan perusahaan.
Terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan.